Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Roy Keane tidak hanya sekedar mengkritik Manchester United, ia juga memiliki sisi peduli terhadap pemain Red Devils termasuk Dean Henderson yang sedang merana di bangku cadangan. Henderson mengincar pos kiper utama di skuad timnas Inggris yang akan berkiprah dalam ajang Euro 2021. Ambisi tersebut akan terpenuhi selama Henderson masih menjadi deputi De Gea di Old Trafford. Situasi inilah yang membuat Henderson ingin meninggalkan Manchester United sebagai pemain pinjaman mulai Januari nanti. Namun Solskjaer nampaknya enggan melepasnya karena masih membutuhkan pengganti De Gea. Masalah pelik ini mengundang Roy Keane selaku legenda klub untuk berbicara. Ini adalah skenario yang buruk buat dia. Dia ingin bermain untuk Manchester United. Tentu saja, ujarnya kepada Sky Sport. Berada di gawang untuk Sheffield dan Manchester United setiap pekan rasanya benar-benar berbeda. Tapi dia harus kembali. Ole ingin melihatnya bekerja bersama dia secara lebih dekat, lanjutnya. Menjadi sosok nomor 2 di garis gawang Manchester United tentu tidak bagus untuk perkembangan Henderson. Tetapi Keane meyakini kalau pihak klub tak akan melepasnya pada bulan Januari nanti. Anthony Martial mengikuti sesi latihan rutin Manchester United pada Senin 30 November 2020 kemarin waktu setempat. Namun tidak seperti biasanya, bomber berdarah Prancis itu hanya bertahan selama 11 menit saja. Manchester Evening News melaporkan bahwa Martial hanya bertahan selama 11 menit saja di lapangan. Setelahnya, pihak klub mengirimnya pulang karena merasa sang pemain tidak cukup fit untuk berlatih. Nampaknya Martial belum benar-benar sembuh dari penyakit yang dideritanya baru-baru ini. Sebenarnya Martial masuk dalam daftar skuad Manchester United sewaktu menghadapi Southampton. Sayangnya ia tidak bisa ikut serta ke lapangan karena sedang sakit. Alhasil ia harus menunggu di hotel saat rekan-rekannya berjuang membalikkan ketertinggalan 2 gol di babak pertama, menjadi menang dengan skor 3-2. Kondisi Martial sendiri telah dikonfirmasi oleh sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer. Jelang pertandingan, Anthony Martial sakit semalaman sehingga dia tinggal di hotel sendirian. Anak yang malang, ucapnya. Meskipun kondisinya sedang tidak fit, namun sejauh ini peluangnya untuk tampil di laga lanjutan fase grup Liga Champions tidak benar-benar terancam. Martial diyakini bisa tampil saat Red Devils bertemu PSG. Edinson Cavani baru saja menjadi pahlawan Manchester United di laga lanjutan Premier League baru-baru ini. Sayangnya torehan apiknya harus ternodai oleh satu kesalahan yang ia perbuat sendiri. Setelah membuat gempar di media sosial, Cavani akhirnya muncul ke depan publik untuk mengutarakan permintaan maaf. Di kesempatan itu, ia mengakui bahwa dirinya tidak berniat melakukan tindakan ofensif apapun terhadap semua kalangan termasuk fansnya. Pesan yang saya unggah setelah pertandingan pada hari Minggu diniatkan sebagai salam sayang terhadap seorang teman. Mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatnya usai laga, ujar Cavani. Hal terakhir yang saya ingin lakukan adalah menyebabkan tindakan ofensif kepada siapapun. Saya sungguh menentang rasisme dan menghapus pesan tersebut begitu diberitahu bahwa ia bisa dimaknai berbeda. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas masalah ini, tutupnya. Manchester United selaku klub memberikan dukungan kepada Cavani. Sudah jelas bahwa tidak ada niatan buruk dari pesan Edinson Cavani dan dia telah menghapusnya usai diberitahu bahwa pesan itu bisa disalahartikan, tulis klub. Mantan kapten Manchester United Gary Neville memberikan pujian pada aksi Edinson Cavani. Neville yakin pemain 33 tahun tersebut akan tampil makin gacor jika berada di tim racikan Sir Alex Ferguson. Gary Neville menilai Edinson Cavani punya gaya bermain yang khas sebagai seorang penyerang. Melihat caranya bermain, Neville yakin pemain 33 tahun bakal cocok jika berada di tim yang dilatih Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson biasa berkata sebagai seorang striker,
Anda harus melewati tiang dekat untuk menjauhkan bek pertama seperti yang Cavani lakukan. Dan memperkuat kakinya di tiang dekat, bukan Neville kepada Sky Sport. Itu juga mempengaruhi penjaga gawang, dan Cavani adalah terbaik dalam hal itu, ucap Neville. Gary Neville yakin Edinson Cavani akan menjadi pemain penting di skuad United, sebab dia adalah tipe penyerang yang berbeda. Selain itu, kualitas teknis dan pengalaman Cavani juga membawa dampak besar bagi United. Manchester United terancam kehilangan hingga 6 pemain saat menjamu PSG pada matchday kelima grup H Liga Champions di Stadion Old Trafford. Kamis 3 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United menyambut laga tersebut berbekal kemenangan 3-2 atas Southampton di Premier League. Namun kemenangan itu memakan korban. Kiper David De Gea terpaksa diganti saat jeda karena berbenturan dengan tiang gawang. Sementara Alex Telles berjalan tertatih-tatih di akhir pertandingan. Anthony Martial dibawa dalam lawatan ke Southampton. Namun ia kemudian tidak diturunkan karena sakit. Sementara itu Luke Shaw telah absen karena masalah hamstring. Paul Pogba dan Scott McTominay diperkirakan akan kembali berlatih pekan ini setelah absen dalam kemenangan atas Istanbul Başakşehir dan Southampton baru-baru ini. Namun belum ada kepastian Pogba dan McTominay. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mengatakan kondisi De Gea akan dicek terlebih dahulu. Lalu bagaimana kondisi para pemain lainnya? Ole Gunnar Solskjaer memberikan penjelasan secara terperinci. Anthony harus tinggal di hotel. Dia sakit semalaman dan dia masih di sini, ujar Solskjaer. Paul dan Scott semoga bisa segera berlatih bersama kami. Luke Shaw masih absen. Kami tidak 100% yakin, imbuh Solskjaer. Suasana bos Southampton Ralph Hasenhuttl nampaknya sedang buruk. Selain karena timnya menelan kekalahan, pelatih berdarah Austria tersebut juga terganggu oleh selebrasi Man United yang berlebihan. Setelah pertandingan, Hasenhuttl menyampaikan apa yang ia dengarkan saat berada di ruang ganti. Ia merasa kesal karena pemain MU melakukan selebrasi yang terlalu berlebihan. Anda bisa mendengar mereka berselebrasi di ruang ganti. Anda tahu apa yang telah dilakukan hari ini dan betapa berat lawannya. Sebab mereka berselebrasi seolah-olah sudah memenangkan Premier League, katanya dikutip dari Metro. Itu penting, karena itu adalah pernyataan pasti bahwa mereka merayakan seperti itu karena merasa kesulitan, lanjut Hasenhuttl. Iri, bilang bos. Fans Manchester United dibuat cemas saat Edinson Cavani memilih memakai nomor punggung 7. Sebab nomor itu acap disebut membawa sial bagi pemakainya setelah era Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani memberi kesan yang impresif dengan nomor punggung 7 di United. Sejauh ini, dari 5 laga di Premier League, Cavani sudah mampu mencetak 3 gol. Padahal Cavani tak selalu bermain inti. Jumlah gol Cavani bahkan sama dengan gol Alexis Sanchez selama 1,5 musim di United. Cavani juga menyamai catatan gol Angel Di Maria sepanjang musim 2014-2015 bersama Setan Merah. Antonio Valencia pun mencetak 3 gol dengan nomor punggung 7. Sedangkan satu nama yang catatan golnya sudah dilewati Cavani adalah Memphis Depay, pemain asal Belanda yang hanya mencetak 2 gol untuk United dengan nomor punggung 7 yang melekat di jersey miliknya. Michael Owen mencetak 5 gol di United yang dicapai selama 3 musim. Apakah Cavani bisa disebut mematahkan kutukan nomor punggung 7? Tulis di kolom komentar, sobat. Mantan pemain Manchester United Paul Ince memberikan prediksi mengenai nasib Anthony Martial. Ia menilai striker asal Prancis itu bisa tergeser posisinya dengan kedatangan Edinson Cavani. Menurut Ince, sejak awal Martial tidak memiliki posisi asli sebagai penyerang tengah. Jadi ia menilai wajar jika ia tidak bermain maksimal di ujung tombak Manchester United. Ince menilai bahwa Martial layak cemas dengan mencernya performa Cavani. Ia menilai striker asal Uruguay itu punya kualitas yang mumpuni sebagai striker tengah sehingga Martial bisa tergusur. Christian Eriksen nampaknya tidak perlu terlalu mencemaskan kemana ia akan berlabuh musim depan.
Manchester United dilaporkan siap menampung playmaker Denmark tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengincar jasa Eriksen. Sang playmaker punya reputasi yang bagus di Inggris. Pasalnya, ia selalu bermain dengan apik di mantan klubnya Tottenham Hotspur. MU diberitakan sudah lama kepincut dengan aksi Eriksen sehingga mereka enggan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pemain 28 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United mencoba mendatangkan Eriksen sebagai langkah antisipasi. MU dilaporkan berpotensi kehilangan Paul Pogba. Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan akan hengkang di musim panas tahun depan. Jadi kehadiran Eriksen diharapkan bisa menjadi pengganti Pogba di skuad MU musim depan. MU juga dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Eriksen. Sang playmaker cukup ditebus di angka 20 juta euro saja. Manchester United akan menjamu PSG di Old Trafford pada matchday kelima grup H Liga Champions 2020-2021. Kamis 3 Desember 2020, bagi MU kalah bukanlah pilihan. Pada matchday keempat, MU menang 4-1 menjamu Başakşehir lewat brace Bruno Fernandes, penalti Marcus Rashford, dan gol Daniel James. Sementara PSG menang 1-0 menjamu RB Leipzig lewat gol penalti Neymar. Grup ini sementara dipimpin oleh MU dengan 9 poin, diikuti PSG dengan 6 poin, dan RB Leipzig juga dengan 6 poin. Sedangkan Istanbul Başakşehir berada di posisi terbawah dengan 3 poin. MU akan lolos jika mereka tidak kalah. Imbang saja sudah cukup untuk meloloskan MU ke babak 16 besar dengan 1 laga tersisa. MU bahkan akan dipastikan jadi juara grup jika mampu mengalahkan PSG. Sementara Leipzig gagal menang di kandang Başakşehir atau jika MU imbang dan Leipzig kalah. Pada matchday pertama MU menang 2-1 di kandang PSG. MU unggul lewat penalti Bruno Fernandes menit ke-23 dan PSG membalas melalui bunuh diri Anthony Martial menit 55. MU memastikan kemenangan lewat gol Marcus Rashford menit ke-87. Waktu itu PSG turun dengan kekuatan penuh di lini depan. Neymar dan Kylian Mbappe bahkan main dari menit awal. Sementara itu MU belum bisa diperkuat ex-PSG Edinson Cavani yang masih menjalani karantina. Namun PSG dipaksa bertekuk lutut oleh MU. Kali ini di Old Trafford, Cavani bisa menghadapi mantan klubnya. Setelah di Premier League akhir pekan kemarin menjadi pahlawan kemenangan dramatis 3-2 MU atas Southampton dengan 2 golnya. Cavani diyakini bakal dipasang dari menit awal. Bruno Fernandes yang selalu mencetak gol dan atau assist dalam 4 penampilan terakhirnya untuk MU di semua kompetisi juga bakal menjadi salah satu tumpuan utama tuan rumah untuk mencoba meraih hasil terbaik di laga ini. Namun meski main di kandang, itu bukan jaminan MU bakal menang. Pasalnya MU terancam tak bisa diperkuat beberapa pemainnya yang mereka mengalami cedera. Itu termasuk kiper utama mereka David De Gea yang mengalami masalah lutut di laga sebelumnya. MU cuma kalah 1 kali dalam 11 laga terakhirnya melawan tim-tim Prancis, kandang dan tandang. MU selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. MU cuma mencatatkan 1 clean sheet dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. PSG menang 7 kali dalam 14 laga tandang terakhirnya di Liga Champions. PSG menang 2 kali dan kalah 2 kali dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. Jadi, menurut prediksi Mimin, skor akhir dari laga Manchester United versus PSG adalah Manchester United 3-2 untuk PSG.